Oke, halo Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di Genu ID. Seperti biasa kita bahas kembali pergerakan indeks kita hari ini maupun menu buy close ya. Saya berikan tadi di grup umum ya. Kalau di grup Rekom kita beli dua ya. Tadi kita beli eh apa ya lupa saya. Tapi kita sudah cuan 5% itu. Kita sudah cuan 5%. Ada teman-teman yang sudah IP kita beli di 230, 232, dia sempat naik sampai 244. Ya, saya sih berharap di arah, tapi ya karena terlalu banyak yang beli tadi, ya saya bilang cuan bungkus saja. Ya, teman-teman ada yang sudah jual 240, 242 dan closing juga masih di atas harga beli kita di 236 sekarang ya untuk IP-nya. Itu yang saya berikan di grup Rekom. Tapi kalau di grup umum dan di grup Rekom saya tambahkan lagi menu buy cost yaitu Jekon. Ya, kita beli di closing market. Nanti akan saya kasih lihat share screen-nya seperti apa. Saya akan buka Telegram saya, nanti saya akan kasih lihat beserta saham-saham yang saya rekom hari ini saya akan kasih lihat juga dan belasan saham yang di-request teman-teman akan saya bahas juga analisanya. Bagi teman-teman yang mau join grup umum, grup saya di pemahaman saham, link ada di bawah, silahkan diklik saja ya, nggak perlu tanya-tanya lagi. Joinnya di mana, ada di link ya di bawah. Teman-teman bisa klik saja nanti akan masuk ke grup umum Telegram saya ya. Oke, kita bahas dulu indeks kita ya. Wajar kepentok sudah saya bilang dia akan kepentok di 7.100 ya. Dan tapi tidak terlalu buruk ya. Menurut saya indeks kita masih ada potensi untuk rebound ke atas sementara ya. Selama dia bertahan di atas 7.000 sampai 7.020, indeks kita masih ada potensi untuk kembali naik ya. Retest lagi 7.080-nya sampai maksimal 7.120-nya ya. Maksimal di 7.140 lah. Tapi dia harus lewatin dulu 7.100-nya sampai 7.120 baru bisa naik lagi. Ya, indeks kita cenderung lagi mencoba kembali uptrend tapi belum ada konfirmasi untuk kembali naik ya. Belum ada tanda-tanda dia akan kembali naik tapi ya kalau kita lihat sekilas beberapa hari ini dia rally-nya cukup kenceng. Kalau hari ini closingnya turun ya wajar karena memang tidak mungkin dia terus-terusan naik itu terlalu jelek nanti ya grafiknya. Tapi kalau sekarang ya masih ada potensi kembali rebound, ada potensi dia kembali uptrend ya. Kalau dia bertahan di atas 7.000 itu oke untuk indeks kita. Oke ya, saya bahas dulu atau saya kasih lihat grup Telegram saya ya. Saya kasih buka aja deh nih. Bentar ya teman-teman. Saya kasih lihat deh. Ini ya teman-teman ya. Ini yang di request ya. Ini grup saya pemahaman saham ya. Nah, saya kasih lihat dulu. Ini tanggal 25 Oktober. Ini teman-teman yang request ya. Requestan saham teman-teman. Jadi ya udah. Nanti saya akan bahas. Jadi tiap sore akan saya buka grup saya untuk teman-teman bisa request ya. Nah, tadi ya kalau di grup Rekom ini saya share-share di grup umum saya. Kemarin kan kita beli ini saya kasih lihat ya tanggal 24 Oktober ya kita beli menu Baikos Agro 610 620 coba lihat teman-teman lihat saja hari ini naiknya berapa persen ya. Teman-teman bisa lihat saja hari ini kita beli tanggal 24 Oktober jam 2.17 ini kita belinya semua area buy ini dapat semua 610 620 itu dapat semua karena dia sempat turun ke 600 sampai 605. Ya hari ini naiknya lumayan kenceng agronya. Kita sudah cuan mungkin di atas ini kasih lihat ya. Kemarin ini kita cuan berapa persen ya? Lebih dari 7% kalau nggak salah. Lebih dari 7% teman-teman bisa cek saja ya. Lalu kan ini menu GDST. Ya GDST kita beli kemarin tanggal 21 Oktober. Ini kan belum terlalu jalan nih ya. Kita sempat beli nih di 224, 232. Lalu saya pas closing market tanggal 21 Oktober saya infokan beli lagi. Tambah lagi average kita tertekan di 227 maksimal. Ini area TP-nya 232, 240, 2246, 260 ini semua tercapai. Ya, sampai ke TP2 itu cuannya lumayan di atas 10% ya. Lalu lalu saya suruh ini kan jelas ya. Tanggal 21 Oktober saya bilang GDST hold saja ya mau diterbangin nggak ini di grup rekom ya tanggal 21 Oktober sama ya jadi GDSC kita beli hold saja kemarin kita dapatnya di 22 ya di bawah 230 deh di bawah 230 average kita hari ini teman-teman coba lihat naiknya sampai 260 lalu lalu saya infokan lagi tadi beli ya jam 10.35 saya infokan lagi beli lagi GDST 238 242 ya lalu teman-teman ambil lagi ya cuan lagi dong ya cuan lagi GDST-nya ya naik lumayan kenceng ya naik sampai 260 lagi ya kita sudah cuan berkali-kali yang hold kalau hold tambah jual tambah ya untung berkali-kali GDST-nya ya naiknya lumayan kenceng hari ini closing saja 246 ya untuk GDST-nya
Ya sudah melewati pembelian teratas saya deh 242. Naiknya sampai 260 kok. Pas kita beli 240, 242 kan naik sampai 260 hari ini. Ya, teman-teman bisa jualan. Kalau memang nggak mau jualan tinggal trailing di modal. Modal kita kalau dihitung paling bawah kita sudah di bawah 230, 226, 227 average paling bawah kita. Ya, itu tadi siang saya infokan beli GDST ya. Lalu saya nih di grup Rekom, menu buy close pertama yang saya berikan di grup Rekom, saya tidak share di grup umum, ya karena kalau saya share di grup umum terlalu banyak yang ikut nanti agak susah. Ya saya hanya share di grup umum dan di grup online kelas saya suruh beli IP, beli di 230, 232. IP turun sampai 224. Nggak mungkin nggak dapat barang ini. Ya, dia sempat turun sampai 224. Ya pada saat saya share jam 2.12, IP sempat turun sampai 224. Otomatis pasti teman-teman dapat dapat di 230, 232 pasti dapat. Ya bahkan dapatnya di bawah. Banyak yang dapat di bawah. Ya banyak yang dapat 226, 228. Naik sampai 244. Ya IP-nya naik sampai 244. Teman-teman ukur sendiri sudah cuan 5% per plus ya. Ini ya saya sudah infokan cuan 5% plus plus ya. Jadi ini saya cuma share di grup umum saja. Ya. Lalu baru saya infokan beli lagi buat teman-teman ini ya. Saya kasih menu buy close tambahan Jcon. Ini jam 2.34 sama di grup Rekom juga kita sudah ambil Jcon kan. Kemarin sempat saya bahas tuh di grup di YouTube saya kemarin. Ya saya bilang saham yang belum jalan saya Jcon. Ya hari ini saya jadikan menu buy close dan karena memang menarik. Oke. Ya, average kita sama kok 184, 185, closing kan 185. Pada saat saya share itu masih di 182 ya. Pada saat share Gconnya masih 182, closing 185 ya. Seperti itu teman-teman. Jadi IP-nya kita sudah cuan teman-teman. Ya harapan saya sih tadinya harus bisa lock arah ya, tapi ya memang namanya market kita nggak tahu, cuan bungkus saja 5% kan lumayan. Dalam 10 menit Anda cuan 5% kan lumayan banget. Beli 230, 232 itu pun pasti dapat di bawah itu kok teman-teman. Dapat di 26 pasti dapat, 228 apalagi, 230 apalagi, 232 apalagi. Ya saya hitung dari pembelian 232. Kalau nggak percaya saya kasih lihat deh ya. Ntar saya ukur deh, kasih lihat teman-teman IP-nya ya. Cuan berapa persen sih ya. Kita coba kasih lihat IP-nya. IP. Ya, kita kasih lihat naik sampai 242 deh. Kita nggak usah ukur 244 deh ya, 242 saja. Dan itu berkali-kali naiknya, bukan cuma sekali, berkali-kali naiknya, turun naik turun naik. Kalau Anda bisa tektokannya itu cuan berkali-kali sebenarnya. Ya 232 deh saya ukur ya. Naik sampai 244. Ya 242 saja Anda sudah cuan 4,7% kok. Anda beli di 232. Ya, saya nggak hitung di bawah itu loh. Saya nggak hitung 230, saya nggak hitung 228, saya hitungnya pembelian paling tinggi, jualnya di harga 242, bukan 244. Kalau 244 Anda jualan, Anda sudah cuan di atas 5% lebih, 5,4%. Ya, 242 pasti kejual kok. Ya, Anda bisa lihat historinya. Ya, Anda sudah cuan 4% lebih, ya. 4,7% hanya dalam waktu 10 menit. Ya, dan closing juga masih di atas pembelian kita kok 236 sekarang. Ya teman-teman, yang teman-teman yang kalau memang sudah cuan mau bungkus silakan. Kalau memang yang belum baru jual 50%, Anda kawal saja di modal Anda. Anda pasti sudah di bawah 230 kok pembeliannya ya. Oke, kita langsung bahas menu buy close hari ini yang saya berikan di grup umum maupun di grup Rekom, yaitu Jcon. Ya, Jcon kita udah beli kok dari kemarin kita sudah beli. Ya, kan sempat saya bahas juga di video saya kemarin. Teman-teman bisa lihat saja. Saya bilang kan saham yang belum jalan ya Jcon kemana sempat turun tuh lumayan dalam kan turunnya. Lalu saya bilang nggak usah terlalu panik lah, saham masih uptrend kok. Ya bentar ya. Jcon. Nah, bentar nge-lag nih. Jcon oke kok ya, masih sangat uptrend ya, masih uptrend ya. Dan candlenya juga menarik ya menurut saya ini menarik, ada pantulannya. Jadi saya berharap dia bisa break di atas 190. Ya kalau bisa break di atas 190 berpotensi ke 197 maksimal ke 204. Ya.
SL-nya di mana? SL-nya agak jauh sih ya. Saya kasih di 17 berapa ya tadi? Di grup Rekom saya baca dulu. Saya takutnya salah ya. 175 ya. SL-nya 175 ya teman-teman. Kalau masih bertahan, apalagi masih bertahan di 180-an ke atas ya aman lah. Ya SL-nya 175. Dan ini posisinya masih di persimpangan atas, masih oke kok, masih uptrend kok dia. Ya baru mulai naik kok untuk Jikonnya. Jadi ada peluang untuk harapan saya sih bisa break di atas 200 ya untuk Jikonnya ya. Tapi ya kalau teman-teman sudah cuan ya, cuan bungkus saja ya teman-teman yang mau trading harian. Nggak usah greedy banget ya. Kalau memang Anda bisa greedy, Anda pakai trailing stop ya. Anda gunakan trailing stop. Jadi Anda bisa call saham yang lagi naik, Anda masih ada barang, minimal Anda jual 50% dulu. Supaya kalau dia turun ke modal Anda masih bisa untung. Ya. Untuk Jeko-nya seperti itu, SL175 TP pertama kalau saran saya sih ya bisa lah 190 sampai 192 itu TP pertama. Kalau bisa break naik lagi bisa ke 196 sampai 204 ya. Untuk Jeko-nya tinggal di trailing saja, tinggal di kawal saja. Kalaupun turun ya nggak usah terlalu panik ya. Karena ini sahamnya masih uptrend. Kalau saham lagi downtrend ya turun panik ya wajar. Kalau saham masih uptrend ya ya santai saja dulu. Ya turun naik biasa di saham. Oke, lanjut saham yang di request ya teman-teman ya. BMTR. BMTR mah saham bagus, santai aja sih sebenarnya BMTR ya. Kalau menurut saya ya, saham bagus nih BMTR. Saham bagus ya wajar karena dia turun karena memang belum uptrend ya. Dia mencoba uptrend. Kalau dia konfirmasi uptrend saya akan ambil lagi nih BMTR ya. Tapi kalau sekarang ya saya wait dulu nggak usah tambah muatan ataupun apa biarin saja dulu karena dia lagi di persimpangan bawah ya cenderung downtrend. Nggak usah terlalu maksa beli ya. Tunggu dulu. Kalau dia murah baru ambil lagi ya. Kalau dia murah ambil lagi. Tapi kalau sekarang jangan dulu di persimpangan. Kalau mau sekalian tunggu di uptrend ya. Di uptrend di mana? Kalau dia bisa break di atas 320 itu baru menarik untuk BMTR itu resist kuatnya. Ya kalau dia bisa break di atas 320 BMTR berpotensi uptrend ya, itu bisa naiknya lumayan. Tapi untuk sekarang resist terdekat saja 310 nggak bisa di break ya. Kemungkinan cenderung bisa tes lagi 296 sampai 290-nya itu support dia. Posisinya lagi di persimpangan bawah alias masih downtrend untuk BMTR ya. Lanjut ke Indo. Indo masih jelek ya, masih downtrend juga nih, arahnya masih downtrend, naik juga cuma teknikal rebound karena dia mantul dari support 118, 120-nya, resisten ada di 125 maksimal 130. Posisinya masih cenderung jelek ya, masih cenderung downtrend atau persimpangan bawah untuk Indo. Lanjut ke Kijen. Kijen masih downtrend ya, masih jelek banget untuk Kijen ya, hati-hati. Kalau sampai jebol 200 itu berpotensi untuk downtrend kembali. Tapi kalau masih bertahan di 200, 210 ya mungkin naik lagi ke 216, 230 ya untuk Kijen. Ya, tadi kita ada menu pagi juga sih, tadi kita ambil BNBR, kita cuan juga. Lalu IATA itu belum jalan kita ya. IATA kita belum jalan. Ya masih di range modal. Kalau BNBR ada yang cuan gede, ada yang eh, mungkin karena turun naik ya, mungkin ada jual modal ya. Intinya kalau ikutin plan saya itu pasti itu cuan kok PNBR tadi ya. Cuan gede kok, ada yang 10%, ada yang 5% ya, tergantung lah teman-teman ikut atau enggak. Untuk tadi BNBR ya. Tadi Kijen ya, sekarang IATA baru saya bahas IATA ya. Ya. IATA tadi kita beli lagi ya di closing tadi. Teman-teman saya bilang ya kan masih di range modalnya. Ya. Kita tadi paling pucuk ya beli 158 ya. Closing 155 ya aman lah. Aduh, kenapa ini? Ya nggak mau buka ini. Ya masih uptrend kok masih oke ya. Tadi saya infokan kalau memang mau tambah muatan tambah aja. Karena dia mantul dia support uptrend dia 150 ya. Turun naik biasa untuk IATA. Turun naik mah biasa. Memang begini model sahamnya. Ya resisten terdekat 160, 165. Ya kalau bisa break 165 lanjut, tapi kalau nggak bisa break jual saja ya. Itu teman-teman ya masih di range modal tadi ya untuk IATA. Lanjut ke PTPP. Jadi support uptrend di 150 untuk IATA kalau selama masih dijaga di 150 ya aman lah. Tapi kalau sudah break di bawah 150 ya buang saja kalau memang tidak mau di hold ya. Lanjut ke PTPP. Karena IATA ini sahamnya terlalu banyak publiknya terlalu banyak ya. Jadi saya sih nggak sarankan untuk di hold kelamaan ya.
Lanjut PTPP mencoba uptrend tapi belum confirm ya, masih jauh dikatakan uptrend ya. Dia harus break di atas 920 baru oke. Support sekarang resisten terdekat 900 sampai 920, support ada di 880 sampai 860 lah ya. Posisial masih di persimpangan bawah ya, belum uptrend tapi ada tanda-tanda dia kembali naik ya. Ada tanda-tandanya seperti itu. Karena IKN ini agak gencar sekarang. Lanjut ke Pigas. Pigas. Pigas wajar turun lah karena dia memang kepentok resisten kuat ya. Resisten kuat di 1900 sampai 1950 itu resisten kuat. Kalau turun tuh masih uptrend kok nih. Punya kalau turun mungkin tes ke 1870, 1850, 1840 lah. Ya itu masih masih uptrend kok selama dijaga tidak lebih turun dari 1840-nya. Ya masih oke kok, masih uptrend untuk Pigas, turun naik wajar. Tapi ya tidak dibeli di pucuk juga ya. Bukan bukan berarti uptrend Anda beli di pucuk ya. Jangan dong. Lanjut ke Pigas, habis itu PBRX. PBX lagi jelek ya, lagi downtrend nih. Posisi lagi downtrend, tidak layak untuk disimpan. Kalau saya males simpan saham begini. Ya, hati-hati kalau sampai jebol 70 itu berpotensi untuk kembali downtrend. Tapi kalau masih bertahan di 70 ke atas ya, ya mungkin dia akan sideways dulu ke 74 sampai 76 itu resisten kuat untuk PBRX ya. Posisinya masih sideways di bawah alias downtrend ya, tidak terlalu menarik ya. Ya ini gorengan juga, tidak boleh terlalu hot kelamaan ya sama-sama begini ya. Kalau memang sudah patah trend, lebih baik lepas saja, pindah ke saham lain. Jangan dipaksa hold semua, tidak semua saham harus di hold, tapi tidak semua saham harus di cut loss juga ya. SQMI masih uptrend ya, masih uptrend ya untuk SQMI, apalagi bertahan di atas 86 87 ya, resisten terdekat 91 maksimal 92. Kalau bisa break 92 lanjut naik, tapi kalau nggak bisa break mungkin turun lagi, tes lagi 85 87-nya. Ya posisi masih uptrend untuk SQMI. Lanjut ke uh, Sliss ya. Sliss. Sliss kemarin juga, menu kemarin ya kita sudah cuan ya. Kita sudah cuan. Ya kalau nggak cuan ya lebih baik bungkus sih. Kalau saya sih saham begini, saya akan cuan bungkus saja ya. 1% 2% jadilah. Ya, karena ini saham nggak uptrend, ngapain di hold. Resist kuat di 300, 298, 300 itu resist kuat. Support hati-hati kalau sampai jebol 280. Apalagi jebol 276, berpotensi untuk turun lagi, tes lagi 260-nya. Posisinya tidak oke untuk selis ya. Tidak oke untuk di selis karena ini saham gorengan dan ini saham lagi downtrend ya untuk selis. Ya support terdekat 276 sampai 280, resisten ada di 296 sampai 300 untuk selis. Posisinya tidak oke, lagi sideways di bawah alias downtrend, tidak layak. Kalau saya sih nggak mau di hold ya, saham begini cuan bungkus saja. Lanjut ke nasi. Nasi juga lagi downtrend. Ya, kemungkinan kalau ada tanda-tanda rebound ya mungkin sekarang support ada di 110, 108, resisten ada 112, maksimal 116 lah. Ya kalau dia naik mungkin dia akan retest ke sana. Ya, tapi posisinya jelas lagi jelek ya, lagi downtrend banget untuk nasi. Lanjut ke Asia. Saham boleh hold kalau itu masih uptrend. Kalau sudah downtrend mau nggak mau, suka nggak suka harus buang teman-teman ya. Bukan semua saham wajib di hold, enggak ya. Asia juga lagi downtrend ya. Ini saham gorengan juga, hati-hati ya. Tidak oke nih. Ya begitu-gitu aja gerakannya, terbatas, kenaikannya terbatas karena lagi downtrend. Support sekarang 160, 158, resisten ada di 167, maksimal 170 lah, 172 lah ya untuk Asia. Posisinya lagi ya cenderung downtrend alias sideways di bawah, sekarang kurang oke lah. Lanjut ke KKGI. KKGI juga KKGI masih di fase persimpangan atas, jadi masih ada tanda-tanda untuk naik ya. Karena dia kalau selama kuat di 630, oke untuk KGI. Kalau jebol 630 bagus jelek. Tapi kalau masih bertahan di 630, ya mungkin retest terdekatnya 650 itu resisten kuat. 650, 660 itu resisten kuat untuk KGI. Ya sekarang kalau masih di atas 630 ya masih oke. Tapi kalau sudah di bawah hati-hati ya. Sekarang lagi di persimpangan atas untuk KGI. Lanjut ke BBCA. Oh ya wajar turun lah. Ya wajar turun. Tidak apa-apa kalau turun ya. Karena memang sudah ketinggian.
wajar jualan ya. Support ada di 8.600 ya untuk BBCA sampai bentar, 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 bentar. 8650, 8.600 itu support, resisten ada di bentar saya lihat dulu 8750 maksimal 8.850 ya. BBCA ya wajar turun tapi masih uptrend untuk BBCA apalagi masih bertahan di atas 8.600 ya oke. Kalau turun pun masih ada support uptrend dia di 8.500 ya. Masih oke kok, masih uptrend tapi bukan berarti Anda beli di pucuk ya. Lanjut ke Jekon sudah saya Jekon mau dibahas ya. Jekon kan menu baik kalau sudah saya bahas ya. Masa bahas lagi. Lanjut ke Antam. Ya turun lagi downtrend lah. Sabar, sabar. Ini udah termasuk harga yang murah-murah ya. Kita nanti ke serok ya. Antamnya santai saja ya. Ya santai saja dulu teman-teman. Gak usah buru-buru beli ngapain. Anda banyak yang request di tanggal ini. Di tanggal ini saya bilang sabar dulu lagi downtrend. Sabar dulu. Tunggu dia koreksi agak murah baru kita masuk. Ya, buy on weakness kita. Nanti saya akan share di grup rekom. Santai saja, nggak usah terlalu buru-buru beli. Biarkan saja turun. Ya saham bagus kok Antam. Nggak usah terlalu panik. Saham bagus. Kalau murah kita ambil. Ya, kalau saham gorengan murah jangan diambil. Itu bisa makin turun. Tapi kalau saham bagus, dia ada waktunya dia akan rebound. Nah, kita cari titik reboundnya. Nah, kita masuk, kita koleksi beli. Nanti naik, apalagi uptrend ya, tinggal panen ya. Sabar dulu, nggak usah dimaksud dulu. Ya memang ada support di 1750. Kalau jebol dia akan turun ke 1680, 1700 ya. Kalau mantul ya mungkin terbatas naiknya ke 1800, maksimal 1820 dulu ataupun 1830-an lah ya. Posisinya masih downtrend untuk Antam ya. Harganya sudah mendekati harga-harga mau murah tapi belum, kalau saya sih belum, saya wait and see dulu ya. Antamnya saya nggak sentuh dulu, biarkan dulu turunnya. Kalaupun dia balik uptrend ya tinggal masuk lagi, santai saja ya. Gak usah buru-buru. Trading itu sabar saja dulu. Gak usah gerasa berusuk. Lanjut ke Sido. Sido kepentok 720 ya. Saya bilang kalau dia mau kembali naik, dia harus naik di atas 720 bertahan itu oke. Nah, kalau sekarang masih belum belum bisa break ya nggak oke. Ya mungkin turun lagi ke 690 ya 680. Kalau dia sampai break di bawah 680 lagi jelek. Ya, tapi kalau masih sekarang masih bertahan, kalau bisa baik bertahan di atas 700 sampai 720 oke untuk Sido ya. Ada potensi dia kembali uptrend. Kalau bisa break 720, tapi kalau nggak bisa break ya ya kemungkinan turun lagi ya. Tes lagi 690, 680. Hati-hati kalau sampai jebol 680-nya dia balik downtrend lagi untuk Sido, tapi kalau masih bertahan ya paling tidak minimal bertahan di 690-nya lah ya ataupun di 700-nya itu oke. Ya ada potensi untuk rebound tapi lebih oke dia harus break di atas 720. Itu baru lebih oke untuk Sido. Ya posisinya lagi di persimpangan ya. Kalau dilihat sekarang ini persimpangan sudah masuk persimpangan atas untuk Sido ya. Jadi ada potensi untuk rebound ke atas tapi belum terkonfirmasi saja. Oke, terakhir Sevin. Kevin, ini kemarin menu 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 swing saya lupa sih kapan saya beli. Dulu ya, di 200-an. Ya. Sekarang coba lihat harganya. Kalau saya hold saja 3 bulan, 4, kayak 5 bulan saya hold nih bisa cuan 100% ya. Tapi saya nggak hold sih, saya udah jualan Kevin. Sudah ketinggian ya, wajar kepentok ya, ada resisten. Ya, tapi kalau dia bertahan di 4, ya supportnya jauh sih. 420 ya, itu support sampai 430 itu support uptrend ya. Kalau masih bertahan di atas itu ya mungkin bisa naik lagi ya ke 450-an, maksimal 470 itu resist kuat untuk Kevin ya. Posisinya masih uptrend ya, wajar kalau turun. Ya, batasi saja resiko di 420-nya. Ya, ini sudah sangat uptrend, malah sudah sangat tinggi. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Semoga kita selalu diberkati dan diberikan kesehatan, dijaga kesehatannya. Dan jangan lupa apapun yang kita dapatkan, apapun itu, bersyukur kepada Tuhan. Ya, terima kasih. Salam cuan.